Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan project based learning kami yang sudah kami diskusikan, mata kuliah analisa struktur 3 dengan dosen pengampu yang pertama, Ibu Fatima Insaniara PSTMT, yang kedua, Ibu Dr. Engineer Cut Atika Putri STMN. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zonce Prayogi dengan NIM 220404085. Dengan saya Nabila Hanadawiyah dengan NIM 220404044. Saya M. Haris Dava Sebayang dengan NIM 22040404069. Dengan saya M. Miller, NIM 2304041134. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Nabila Adawiyah. Kepada Nabila, dipersilakan. Pendahuluan. Analisa struktur adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya dan pergeseran yang terjadi pada suatu struktur akibat beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Struktur dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dirancang untuk menyalurkan beban dalam bentuk tertentu. Misalnya, struktur bangunan gedung berfungsi menyalurkan beban barang maupun orang yang menggunakan gedung tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis tumpuan. Yang pertama itu ada tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Untuk tumpuan tumpuan sendi itu merupakan jenis tumpuan yang dapat berotasi, namun tidak dapat bertranslasi dalam arah vertikal maupun horizontal. Tumpuan sendi dapat memberikan reaksi dalam arah horizontal maupun vertikal. Kemudian itu ada tumpuan roll. Tumpuan roll itu merupakan jenis tumpuan bebas yang berotasi dan bertranslasi sepanjang permukaan roll ini berada. Tumpuan roll hanya mampu menyalurkan gaya vertikal yang memiliki arah tegak lurus terhadap bidang permukaan. Kemudian itu ada tumpuan jepit. Untuk tumpuan jepit itu ini dapat menahan gaya dalam arah vertikal, horizontal, serta dapat memikul beban. Jenis tumpuan jepit tidak mengalami rotasi dan translasi, sehingga sering disebut dengan tumpuan kaku dan rigid. Struktur statis tak tentu. Sebuah struktur apapun jenisnya dapat diklasifikasikan sebagai struktur statis tak tentu apabila jumlah reaksi tumpuan yang tak diketahui atau gaya-gaya dalamnya melebihi jumlah persamaan kesetimbangan yang tersedia untuk keperluan analisis. Jumlah reaksi yang berlebihan ini sering disebut dengan istilah reaksi redundan. Dalam analisis struktur statis tak tentu, secara umum ada dua metode dasar yang sering digunakan. Yang pertama metode gaya atau force method, yang kedua metode perpindahan atau displacement method. Metode gaya sendiri adalah gaya merupakan variabel utama di mana harus dituliskan terlebih dahulu persamaan kompatibilitas yang ada, yaitu persamaan untuk lendutan maupun sudut rotasi dari struktur yang akan dianalisis. Yang kedua, metode perpindahan atau displacement method. Perpindahan merupakan variabel utama di mana harus dituliskan hubungan antara gaya dan perpindahan yang memenuhi syarat kesetimbangan gaya. Dari dua metode tersebut ada tiga faktor yang membedakan. Yang pertama, variabel. Di force method menggunakan gaya, di displacement method menggunakan perpindahan. Yang kedua, faktor persamaan yang digunakan. Di force method menggunakan compatibility force displacement, di displacement method menggunakan equilibrium force displacement. Yang ketiga, faktor koefisien variabel. Di force method menggunakan koefisien fleksibilitas, di displacement method menggunakan koefisien kekakuan. Kemudian berikut ada tabel dari persamaan rendutan dan persamaan sudut rotasi yang akan digunakan untuk perhitungan soal nomor 2, di mana kami menggunakan persamaan pada nomor 20 dan 32. Kemudian berikut adalah soal nomor 2, di mana tentukan reaksi pada sendi jepit
di titik A dan sendi roll di titik B dengan nilai EI adalah konstan. Nah, jadi untuk menghitung soal nomor 2, pertama kita menghitung DKS, di mana rumus DKS itu 3N ditambah R dikurangi 3J. Kemudian didapatlah hasilnya menjadi hasilnya tuh 1, sehingga strukturnya menjadi struktur statis tak tertentu derajat 1, di mana statis tak tertentu derajat 1 ini artinya tuh jika dihilangkan satu reaksi pada satu peletakannya, misalnya di titik B, maka eh, struktur tersebut akan berubah menjadi struktur statis tertentu. Nah, untuk soal nomor 2 ini kami gunakan titik B sebagai redundannya. Kemudian kami gunakan prinsip superporsi di mana kita memisahkan antara balok primer dan redundannya. Di mana bisa dilihat pada gambar di titik B itu di balok primernya kan dia terjadi lendutan karena kita menghilangkan reaksi di titik B-nya. Sehingga kita butuh redundan untuk mengembalikan lendutannya menjadi semula atau nilainya 0 sebesar FBV, sebesar delta aksen BB. Kemudian kita dapat ini dari prinsip superporsi ini mendapat rumus kompatibilitas perpindahan dengan 0 sama dengan minus delta B karena uh, lanjutannya menuju ke bawah sehingga hasilnya minus ditambah delta aksen BB yang bisa dilihat pada gambar di redundan di mana nilainya positif karena menuju ke atas. Jadi dengan persamaan kompatibilitas perpindahan ini kita dapat menghitung reaksi di mana 0 sama dengan minus delta B ditambah delta aksen BB. Di mana delta aksen BB ini FBV dikali FBB. Untuk FBB itu biasa disebut sebagai koefisien fleksibilitas. Kemudian kita masukkan nilai delta B dan nilai FBB-nya berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana eh, untuk nilai untuk nilai delta B itu menggunakan rumus W0 dikali L pangkat 4 dibagi 30 EI, sedangkan untuk FBB menggunakan rumus P dikali L3 dibagi 3 EI. Kemudian kita masukkanlah rumus yang dari tabel tadi ke dalam rumus kompatibilitas perpindahan, sehingga didapat 0 sama dengan minus W0 L pangkat 4 dibagi 30 EI ditambah FBV dikali P kali L pangkat 3 dibagi 3 EI. Kemudian kita hitung nilainya sehingga FBV sama dengan W0 dikali L pangkat 4 dibagi 30 EI dikali 3 EI per L pangkat 3. Sehingga FBV sama dengan W0 dikali dibagi 10. Kemudian kita menghitung reaksi pada titik A di mana sigma V sama dengan 0, RAV ditambah FBV sama dengan setengah dikali W0 dikali L, di mana ini adalah rumus segitiga karena beban yang terjadi itu beban merata segitiga, sehingga RAV sama dengan setengah W dikali W0 dikali L dikurangi rumus EBV yang sudah didapat di slide sebelumnya, yaitu W0 dikali L dibagi 10, sehingga RAV sama dengan W0 dikali L dibagi 2 dikurangi W0 dikali L dibagi 10. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga RAV sama dengan 5W0 dikali L dibagi 10 dikurangi W0 dikali L dibagi 10. Kemudian didapat RAV sama dengan 4 kali W0 dikali L per 10 sehingga RAV-nya sama dengan 2 dikali W0 dikali L dibagi 5. Kemudian kita hitung juga sigma H-nya, di mana sigma H sama dengan 0, sehingga RAH-nya ini hasilnya 0. Setelah kita menghitung reaksi, selanjutnya kita dapat menghitung momen, yang dimana untuk kita mencari momen di titik A, kita dapat menghitung dengan cara sigma MA sama dengan 0. MA sama dengan setengah W0L dikali sepertiga L dikurang RBL. Setengah W0L adalah perhitungan luasan segitiga tersebut dan
sepertiga L adalah titik di mana beban tersebut berada, dikurangi RB adalah reaksi B, dikali panjang bentang struktur tersebut. Lalu kita mendapatkan MA sama dengan setengah W0L dikali sepertiga L dikurang W0L per 10 dikali L. Lalu MA sama dengan 1/6 W0L kuadrat dikurang W0L kuadrat per 10. Selanjutnya kita samakan penyebutnya, di mana kita mendapatkan MA sama dengan 10 W0L kuadrat dikurang 60 dikurang 6 W0L kuadrat per 60, di mana kita mendapatkan 4 W0L kuadrat per 60. Lalu kita sederhanakan persamaannya menjadi W0L kuadrat per 15. Oke, kesimpulan. Berdasarkan penyelesaian soal nomor 2 dengan menggunakan reaksi sebagai redundan, maka didapat reaksi pada titik A dan B sebagai berikut. RAV sama dengan 2 W0L per 5, RBV sama dengan W0L per 10, MA sama dengan W0L kuadrat per 15, dan RAH atau reaksi horizontal senilai 0. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikianlah presentasi yang kami lakukan untuk mengerjakan soal nomor 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.